kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Shalom Alaikum. Rasanya ini merupakan rangkaian Paskah kedua di tengah-tengah situasi pandemi ini. Kita merayakan seluruh rangkaian dari Prapaskah sampai dengan Paskah masih ada di tengah-tengah suasana virus corona. Namun bukan berarti bahwa lantas kita menjadi hilang semangat. Bukan berarti lantas kita kemudian hilang berpengharapan, tetapi kita tetap memiliki pengharapan. Terlebih, tema besar Paskah GKI Kuitang tahun 2021 ini adalah memandang kepada Sang Hidup. Yang tentunya kita berharap bersama-sama, saudaraku, bahwa setiap tantangan yang kita hadapi dapat kita jalani, dapat kita uraikan, dan dapat kita selesaikan dengan baik, manakala kita senantiasa memandang pada Kristus, Allah yang menjadi manusia dan memberikan keselamatan kepada kita. Rangkaian minggu-minggu Prapaskah sudah kita jalani,
Dan saat ini kita memasuki Triduum sebelum kemudian masuk ke masa raya Paskah. Di Kamis Putih ini kita bersama-sama menggumuli sebuah tema saling membasuh dan melayani, sebuah ajakan yang indah untuk setiap kita agar memiliki spiritualitas pengosongan diri. Memasuki Jumat Agung, kita menggumuli tema salib. Apakah Allah telah kalah? Tampaknya kematian Kristus menjadi sebuah pertanyaan besar bagi para pengikutnya, bahkan mungkin juga kita di tengah-tengah persoalan. Apakah Kristus masih hadir? Tetapi saudaraku, sebuah pengharapan besar kita miliki meskipun kita memasuki Sabtu Sunyi. Di tengah kesunyian, menyalalah harapan. Kita rindu. Di tengah-tengah tantangan kehidupan kita, kita terus memelihara pengharapan kita. Sehingga kita mampu melewati tantangan hidup. Sehingga ketika kita menyambut atau menyongsong Minggu Paskah, kebangkitannya membarui pengharapan. Itulah tema untuk Paskah Subuh. Dan Minggu Paskah memandang kepada Sang Hidup. Sebuah rangkaian yang sudah dijalin demikian indah oleh Panitia Paskah GKI Kuitang tahun 2021 untuk mengajak setiap kita menghayati langkah-langkah perjalanan kehidupan ini di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah situasi pandemi, dengan terus berpegang pada Kristus Sang Hidup. Dengan demikian harapannya adalah dimanapun Anda berada, apapun tantangan Anda, yakin dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah jauh dari hidup Anda. Jalani hidupmu, rasakan kehadiran Tuhan, dan rasakan pertolongan Tuhan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem. Mari kita mempersiapkan hati untuk memasuki ibadah keluarga Jumat Agung. Umat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan,
Pada hari ini kita memasuki hari kedua dari Trihari Suci Paskah. Saat di mana kita diperkenankan berhimpun untuk menghayati, merenungkan kesengsaraan, penyaliban, dan kematian Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Marilah dengan penuh syukur kita memulai ibadah Jumat Agung ini. Kalvari, Kalvari, Engkau menjadi saksi, Sang Anak yang mati, menunjukkan kasih sejati. Dipikulnya salib, ditanggungnya dosa keji. Ya Kristus, kami berkumpul pada kaki salib-Mu, menghayati pengorbanan-Mu, meneladani cinta kasih-Mu. Kehidupan yang sekarang kita jalani di dalam Kristus semestinya menjadi kehidupan yang serupa dengan Yesus Kristus dalam kehadiran yang juga rela berkorban bagi orang lain dan untuk mewartakan Kristus yang juga telah berkorban bagi segala makhluk. Marilah kita mengenang kematiannya. Datang padanya Sang Kristus yang memulihkan, yang menanggung dosa-dosa kita. Kini, siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita. Seluruh umat insan menengadanya ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terberikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Ibadah Jumat Agung ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian
dan menyertai saudara juga. Salibnya dikenal sebagai hukuman bagi seorang kriminal yang hina keji. Salibnya menjadi bahan ejekan dan celaan. Namun, pada kayu saliblah Kristus menebus kita. Sang Mesias yang menderita, mati tergantung di kayu salib, menuntaskan semuanya. Salib yang dipandang hina menjadi mulia karena Dia, Kristus Sang Raja, yang menderita. Karena salibnya, hari ini kita bersama di rumah Tuhan. Tidak ada lagi orang kaya atau orang miskin, orang putih atau orang hitam, orang Kristen lama atau orang Kristen baru. Kita ada karena kasih-Nya kepada kita. Sudahkah kita memaknai pengorbanannya? Sejauh apa kita menghayati cinta kasih-Nya? Pandanglah salibnya, supaya kita memandang dengan benar segala sesuatu yang ada dalam hidup ini. Memandang seperti Tuhan Yesus memandang kita dari atas salibnya. Salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jongkakku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salibmu. Ku buang nikmat dunia demi darahmu yang kudus. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukamu, mahkota duri yang pedih menjadi keagunganmu. Di hadapan Tuhan Allah yang penuh kasih, marilah bersama mengaku segala kelemahan, kesalahan, dan dosa-dosa kita. Marilah kita mengakui dosa kita secara pribadi.
Ya Allah, ampunilah kami yang acap kali menyia-nyiakan kesempatan untuk meneladani cinta-Mu yang besar. Ampunilah kami yang tak jarang tidak taat kepada kehendak-Mu yang benar. Dengan penuh penyesalan, kami mengakui dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami dan baruilah diri kami hari ke hari. Demi Kristus, kami berdoa. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan Bapa yang di surga, kami rindu mendengarkan suara firman-Mu. Kiranya Tuhan berfirman kepada kami, kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap sedia mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12 yang demikian. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami.
Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan padanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan membaca Mazmur pasal 22. Mazmur pasal 22. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu.
Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengurumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya, kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya
dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilan-Nya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Bacaan kedua diambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat 25 yang demikian. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai dengan 19 ayat 42 yang akan divisualisasikan. Untuk inikah kamu datang? Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasehatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu.
Yesus dibawa masuk ke ruangan pengadilan, sedangkan rombongan lainnya menunggu di luar. Apakah tuduhanmu terhadap orang ini? Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak akan menyerahkannya kepadamu. Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Engkau inikah raja orang Yahudi? Cepat jawab. Jawab. Apakah engkau katakan itu dari dirimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepalamu sendiri yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Jadi, engkau adalah raja. Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Apakah arti kebenaran itu? Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada dirinya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seseorang bagimu. Maukah kamu aku membebaskan seseorang raja Yahudi bagimu? Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Salam, hai raja orang Yahudi. Lihatlah, aku membawa dia keluar padamu, supaya kamu tahu, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lihatlah manusia itu. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Ambillah dia.
dan salibkan dia. Sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Kami mempunyai hukum. Dan menurut hukum, dia harus mati. Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Dari manakah asalmu? Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskanmu dan berkuasa juga untuk menyalibkanmu? Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu. Lebih besar dosanya. Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar. Inilah rajamu. Ambillah dia dan salibkanlah dia. Sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya.
dalam penderitaan, Yesus Kristus Gembala disalib. Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi. Apa yang kutulis, tetaplah kutulis. Karena kita Dia serahkan dirinya. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain. Sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Prajurit itu menyalibkan Yesus. Mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria Magdalena. Inilah anakmu. Kau membuktikan kalau kau raja. Inilah ibu. Di situ ada 1 bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam. Bapa, oh tinggalkan aku. Datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lainnya yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya.
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saudara-saudara sekalian, bagaimana perasaan saudara ketika menyaksikan kisah penyiksaan Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib? Bagaimana perasaan saudara-saudara? Ada yang merasa ngeri, kasihan, tidak tega, tragis, dan sebagainya. Peristiwa kematian sebenarnya merupakan peristiwa yang biasa terjadi di mana-mana. Karena setiap makhluk hidup, termasuk umat manusia, adalah makhluk yang terbatas, yang fana. Apalagi di tengah krisis yang melanda dunia ini, sehebat apapun prestasi apapun yang berhasil dicapai oleh manusia, dia akan berhadapan dengan yang namanya kematian. Dari sudut pandang manusia, kematian Kristus dapat dianggap sebagai suatu kematian yang tragis. Kristus mati dengan dihukum salib dalam usia 33 tahun. Saudara, ingatkah saudara saat ibadah Kamis Putih diakhiri dengan simbolis ada 6 lilin yang dimatikan, namun ada 1 buah lilin putih menyala. Kemudian ditutup dengan kain hitam oleh iblis. Apa maknanya? Apakah berarti Kristus telah gagal? Kristus telah kalah dalam menjalankan misi kemesiasannya? Apakah salib Kristus? Apakah Allah telah kalah? Tentu tidak, saudara-saudara. Kenapa? Ada 3 hal. Yang pertama, kematian Kristus bukan korban, tetapi kurban. Apa bedanya korban dengan kurban? Kalau ada orang yang mati karena kecelakaan, disebut korban. Kalau ada orang yang mati karena dibunuh penjahat, disebut korban. Tetapi dalam Yesaya pasal 53 ayat 5 disebutkan tentang hamba Tuhan yang menderita sampai mati itu disebut sebagai asyam. Asyam itu adalah sebagai kurban untuk pemulihan dan perdamaian dengan Allah. Dia harus mengalami penderitaan. Dia harus mengalami kematian. Yesaya 53 ayat 5 menyebutkan, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita telah ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dikatakan juga, sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Yesaya 53 ayat 5 ini pada prinsipnya ditempatkan dalam konteks Allah menimpakan hukuman dan murkanya kepada hambanya, hamba Tuhan, agar hamba Tuhan tersebut menyelamatkan umatnya dari kuasa dosa. Dengan demikian, sang hamba Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya menyelesaikan seluruh tugasnya sebagai kurban atau asyam secara sempurna melalui penderitaan dan kematiannya.
Hamba Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tersebut menunjuk kepada Yesus Kristus. Dalam hal ini pernyataan Yohanes Pembaptis sangatlah tepat ketika dia berkata kepada orang banyak, seraya menunjuk, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka saudara-saudara, kalau kita memandang Yesus yang mati disalibkan, kita memandang anak domba Allah sebagai kurban yang menggantikan kita. Puji Tuhan. Apakah Allah telah kalah? Tidak, saudara-saudara. Yang kedua, kematian Kristus seperti biji gandum. Dalam Yohanes pasal 18 ayat 14, Imam besar Kayafas berkata, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Tanpa disadari oleh Kayafas, dia telah menubuatkan bahwa memang lebih baik jika Yesus mati agar seluruh bangsa menjadi selamat. Dalam hal ini perkataan Kayafas benar, bahwa kematian Tuhan Yesus Kristus dapat membawa keselamatan untuk seluruh umat. Tetapi sebagian perkataan Kayafas tidaklah benar, saudara-saudara. Sebab bukan karena upaya dan otoritas Kayafas selaku imam besar yang menentukan nasib atau kematian Tuhan Yesus. Sebab kematian Tuhan Yesus sebenarnya dapat terjadi karena ketentuan dan kehendak Allah yang memakai Kayafas dan Pilatus. Dengan perkataan lain, kematian Tuhan Yesus sebenarnya bukan karena ditentukan oleh kuasa dan otoritas kerajaan Romawi yang saat itu memvonis Tuhan Yesus. Saat itu Pilatus berkata bahwa ia selaku wakil kaisar memiliki otoritas dan kuasa untuk membebaskan dan menyalibkan Yesus. Namun dengan segera Yesus berkata, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Dengan demikian di balik vonis kuasa dunia yang saat itu sedang berupaya untuk menjatuhkan hukuman salib bagi Tuhan Yesus, Allah telah mengubahnya menjadi media keselamatan yang mendatangkan perdamaian umat manusia dengan dirinya. Jadi, semula kuasa dunia beranggapan bahwa dengan menjatuhkan hukuman salib kepada Yesus, maka keselamatan Allah yang terwujud dalam diri Yesus akan dapat digagalkan. Sehingga ketika Yesus akhirnya mati di atas kayu salib, kuasa dunia atau kuasa kegelapan beranggapan bahwa mereka telah menang. Iblis merasa telah berhasil menggagalkan rencana keselamatan Allah. Memang Yesus harus mati. Tapi ingat, seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, namun menghasilkan banyak buah. Puji Tuhan. Apakah Allah telah kalah? Tidak, saudara-saudara.
Yang ketiga, kematian Kristus membuka jalan baru bagi manusia. Ibrani 10 ayat 19 dan 20 berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Kristus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat yang kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karya Allah yang sempurna, karena kematiannya selain mendamaikan dan mendatangkan pengampunan Allah, juga membuka jalan baru dan yang hidup. Maksudnya, kematian Kristus bagi setiap orang yang percaya kepadanya berhasil membuka dimensi komunikasi dan relasi yang hidup, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Bila semula hubungan manusia dengan Allah terputus, bahkan terbentang suatu jarak yang tidak mungkin terjembatani, maka melalui kematian Kristus, Allah berkenan menjadi Bapa. Allah berkenan supaya umat manusia menjadi anak-anak Allah. Dengan status sebagai anak-anak Allah. Dan dalam iman kepada Kristus, kini kita memperoleh hak waris kerajaan surga, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Selain itu, saudara, kematian Kristus juga memulihkan hubungan dengan sesama yang telah rusak. Semua tembok pembatas yang bernama kesukuan, bahasa, budaya, kebangsaan, status sosial, atau segala sesuatu yang serba eksklusif berhasil dirobohkan oleh kematian Kristus. Sehingga di dalam Kristus kita disatukan sebagai keluarga umat Allah. Kini seluruh umat manusia melalui kematian Kristus tanpa kecuali telah diikat dalam kasih dan pengampunan Allah. Puji Tuhan. Apakah Allah telah kalah? Tidak, saudara-saudara. Saudara-saudara, di tengah-tengah situasi krisis yang melanda dunia, melalui kematian Kristus di salib, Allah mau memulihkan hubungan kita dengan Allah yang vertikal, hubungan dengan sesama yang horizontal. Bersediakah saudara menyambut salib Kristus untuk memperbaiki relasi kita secara vertikal dengan Allah dan horizontal dengan sesama kita? Mari kita menundukkan kepala dan memeriksa diri kita di dalam saat hening. Maukah saudara tetap setia memandang kepada salib Kristus? Salib bukan lambang kekalahan Allah. Salib adalah wujud ketaatan Kristus kepada Allah. Salib adalah lambang pengorbanan Kristus yang memulihkan relasi yang rusak.
Mungkin saat ini relasi saudara dengan Tuhan tidak beres karena egois saudara. Saudara sudah memberontak kepada Tuhan, tidak setia, tidak lagi mengasihi Tuhan. Bersediakah saudara dipulihkan dengan salib Kristus? Mungkin saat ini hubungan saudara dengan sesama tidak beres karena egois saudara. Relasi suami istri menjadi tidak harmonis lagi. Relasi orang tua dengan anak tidak beres. Mertua dengan menantu, sesama saudara, dan sesama anggota jemaat atau masyarakat. Bersediakah saudara merendahkan diri untuk dipulihkan melalui salib Kristus? Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian, dipulihkan oleh Tuhan, dan mampu menjalankan tugas panggilan di tengah-tengah situasi kondisi pandemi ini. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian paduan suara dari paduan suara Joyful. How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you give to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee. He
Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Betapa besar kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami orang-orang yang berdosa ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami mampu memperbaharui kehidupan kami hanya dengan kuat kuasa-Mu, dengan darah-Mu yang kudus. Ya Tuhan, mampukanlah kami sebagai anak-anak-Mu hidup di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi saksi-saksi Kristus, untuk membawa kabar baik, damai dan sejahtera yang dari Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang tolong setiap anak-anak-Mu yang bergumul dengan persoalan-persoalan kehidupan dalam rumah tangga, relasi yang sudah rusak, kiranya Tuhan memperbaharui kembali. Relasi yang sudah rusak dengan sesama, kiranya Tuhan memperbaharui. Bahkan relasi yang sudah rusak dengan Tuhan, kiranya Tuhan yang memperbaharui. Melalui salib Kristus, melalui kematian Kristus, kami boleh diperbaharui, kami boleh diberi pengampunan, kami boleh diberi kehidupan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan tangan-Mu. Kiranya tangan Tuhan yang terus menuntun dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan penuh syukur, kita menaikkan persembahan bagi Tuhan. Ucapan syukur itu sesuai dengan yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kantong persembahan pada Jumat Agung 2 April 2021 akan dipergunakan untuk pelayanan umum gerejawi. Untuk mengiringi persembahan, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 365, bait yang pertama, kedua, dan kelima. Tuhan ambil hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena pada hari ini
kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan juga pada hari Jumat Agung ini, bahwa kami juga tahu bahwa Engkau telah berkorban untuk kami. Tuhan, ada sedikit dari penghasilan kami yang ingin kami persembahkan untuk Engkau saja, Bapa. Bolehlah persembahan ini boleh menjadikan kekuatan untuk kebesaran daripada gereja-Mu saja, Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang begitu banyak untuk kami dan juga pengorbanan-Mu. Terima kasih. Kami panjatkan doa ini atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, Kristus telah mati demi kita. Kesengsaraan dan kematian yang dialami Tuhan Yesus bukanlah kekalahan Allah, melainkan wujud ketaatan dalam mengemban misi penyelamatan. Allah mau kita bersedia menyatakan kehendaknya di tengah-tengah krisis dunia. Salib, lambangku untuk betapa cerah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada tandanya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib
Kiranya Allah menguatkanmu, memikul salibmu, dan memuliakan namanya. Kiranya Allah menopangmu saat kau memilih jalan kebenaran, meskipun asing bagi dunia. Kiranya Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertaimu dari sekarang sampai selamanya.